Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali lagi bersama kami dengan video yang baru, masih membahas tentang bagaimana nanti kelanjutan dari nasib tenaga honorer di tahun 2023 ini melalui mekanisme P3K ataupun melalui mekanisme yang lain. Akan kami kabarkan beberapa informasi berkaitan dengan hal tersebut langsung dari BKN, kemudian dari Menpan RB. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami ya, seperti biasa, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Nah teman-teman sekalian, ini adalah Instagram pribadi milik Pak Bima Harya Wibisana Bima ya. Beliau adalah PLT Kepala BKN, tentunya teman-teman mengetahuinya. Nah, beliau telah memposting ya di akun tersebut terkait dengan alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Coba kita lihat dalam postingan beliau. Beliau menanggapi dengan memberikan 5 alternatif dari penyelesaian tenaga honorer. Nah, kita lihat ada poin yang cukup menurut kami, menurut admin, sebuah terobosan yang cukup baik di poin yang kelima. Coba kita lihat di poin kelima, Pak Bima mengatakan bahwa penyederhanaan prosedur dalam rekrutmen dan pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses perekrutan tenaga honorer. Nah, secara mudah dapat kita katakan bahwa Pak Bima menghendaki dari alternatif penyelesaian honorer adalah penyederhanaan dalam proses rekrutmen. Nah, kita tahu di awal rekrutmen atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui jalur P3K itu dimulai di tahun 2021 ya, itu cukup prosedurnya tidak sederhana karena di situ masih banyak sekali yang harus diselesaikan oleh tenaga honorer, terutama passing grade. Namun kemudian pada pelaksanaannya itu ada penurunan passing grade. Nah, di tahun 2022 kemarin itu ada perubahan lagi dalam mekanismenya, dalam peraturannya, di mana ada muncul ya P1, P2, dan P3. Terutama untuk P2 dan P3 hanya melalui proses dari seleksi ataupun verifikasi saja. Diverifikasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga oleh yang lainnya. Nah, Pak Bima Harya Wibisana memiliki alternatif solusi, yaitu untuk menyederhanakan dari proses rekrutmen. Nah, kemudian kita baca secara lengkap. Yang pertama adalah konversi menjadi pegawai tetap melalui tes kompetensi dan mekanisme seleksi. Ini adalah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Yang kedua, pengembangan sistem kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Ada sistem yang jelas, kemudian syarat dan ketentuan yang jelas. Untuk poin yang ketiga, penggunaan program-program pemerintah seperti BLT dan program-program magang. Yang keempat, penyediaan lapangan kerja melalui program pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan lingkungan. Dan yang kelima yang kita bahas tadi, bahwa penyederhanaan prosedur rekrutmen dan pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses rekrutmen tenaga honorer. Nah, ini dia melalui akun pribadi Pak Wibisana ya, Bima Harya Wibisana memposting terkait dengan alternatif penyelesaian tenaga honorer di pemerintah Indonesia. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian seperti dikabarkan juga di dalam ini salah satu media online bahwa alternatif penyelesaian ini juga dibahas secara detail di sini, masalah penyelesaian tenaga honorer yang bersumber dari Pak Bima Harya Wibisana. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, hampir sama pembahasannya, namun yang patut kita cermati adalah bahwa Pak Bima Harya Wibisana itu yang kita kenal sebagai pejabat dari BKN ternyata memberikan satu masukan yang cukup baik terhadap tenaga honorer, penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Nah, semoga ini nantinya BKN bisa bersinergi dengan Menpan RB, kemudian bisa merumuskan ya tentang proses penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 ini, tentunya dengan sistem yang lebih disederhanakan. Nah, ini adalah informasinya teman-teman terkait dengan bocoran nasib tenaga honorer yang di
akan diselesaikan di tahun 2023. Nah, semoga nanti memang ada sebuah regulasi ya yang memang diambil oleh pemerintah dari dalam hal ini adalah Kemenpan RB, BKN. Nah, terkait dengan bagaimana nasib tenaga honorer nantinya, ya semoga saja seperti yang diberitakan di salah satu media bahwa nasib honorer hasil rapat Menteri Pan RB dengan berbagai asosiasi ada kabar gembira. Ini berita terbit di tanggal 7 Februari. Kemudian di kanal berita yang lain juga disebutkan sepakat Menpar RB sebut honorer yang terdata di database BKN langsung jadi ASN 2023. Semoga ini benar, kita tunggu saja 2023 di bulan November ya. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.